Terima kasih Tuhan. Raja di Raja menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Beri kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Dan bawa kami masuk lebih dalam, lebih tinggi lagi untuk mengerti rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Dan kami berjanji, apapun yang dikerjakan Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami, kami siap mengembalikan segala kemuliaan, hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berbicara kepada kami. Kami siap menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2 minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang doa Habakuk. Bagaimana Habakuk menanti, menunggu Tuhan berbicara melalui penglihatan. Termasuk mimpi, di dalam mimpi adalah penglihatan dalam mimpi. Imong. Penglihatan dalam mimpi, mimpi itu juga termasuk penglihatan gambar. Dan hari ini kita melanjutkan dengan tema yang sama, tapi mimpi dan penglihatan dari Allah. Saya akan bacakan ayatnya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jelas bahwa Allah menyatakan dirinya kepada umat perjanjiannya melalui mimpi dan penglihatan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Beberapa saat yang lalu kita sudah menjelaskan begitu banyaknya pernyataan Allah berbicara melalui mimpi dan penglihatan kepada para nabinya. Dan dia juga berjanji bahwa sejak Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah pasal 2, kita dapat berharap menerima suatu aliran mimpi dan penglihatan yang berkesinambungan. Itu janji Allah. Mimpi dan penglihatan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dengan gerakan Roh Kudus pada hari-hari terakhir. Pada masa akhir pencurahan Roh Kudus yang besar ke atas gereja, maksudnya kita dapat mengharapkan mimpi dan penglihatan dipulihkan kepada umat Allah. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa bahasa Roh Kudus adalah mimpi dan penglihatan, yang berarti
Bila Roh Kudus ingin berbicara kepada saya, biasanya ia akan memakai mimpi dan penglihatan. Di awal-awal pelayanan saya sendiri merasakan panggilan untuk hidup saya melayani sepenuh waktu. Saya merasa itu ada. Karena awal pertama kali ketika saya usia 14 tahun, orang tua saya, ibu saya masih datang dari Chongqing, dari China. Ya, saya lahir di Indonesia. Keluarga kami beribadah di kelenteng. Jadi kami sembahyang. Seperti yang ada kita tahu di Indonesia, banyak orang Chinese beribadah ke kelenteng, sembahyang. Nah seperti itu kepercayaan kami dan saya pun tekun beribadah sembahyang ke kelenteng. Tapi ketika usia 14 tahun, saya ingat tanggal 11 Juni di satu minggu pagi, saya berjalan dan saya mendengar satu gereja sedang ibadah memuji menyembah Tuhan. Saat itu saya merasakan sesuatu kekuatan kasih yang begitu kuat menarik saya. Sehingga akhirnya saya mendengar tidak jauh dari gereja itu di bawah pohon. Akhirnya saya diundang masuk. Saya ingat hari itu pertama kali saya masuk ke gereja. Pertama kali saya duduk dalam ibadah. Pertama kali saya mendengar pendeta khotbah berdiri di mimbar. Saya baru tahu suasana ibadah orang Kristen seperti itu. Dan khotbah tema berbicara tentang keselamatan. Selesai khotbah, pendetanya tanya, siapa yang mau terima Yesus dan dibaptis? Siapa yang merasa dijamah Roh Kudus dan merasa tergerak hatinya untuk terima Yesus dan hari ini dibaptis? Silakan Anda ke depan. Saya satu-satunya orang yang merasakan tidak kuat duduk di kursi. Saya merasakan tarikan kasih begitu kuat. Sehingga saya keluar dari tempat duduk saya. Saya maju ke depan dan saya berlutut. Nah hari itu saya berlutut dan saya tutup mata jasmani saya. Tapi di jidat saya ini merasakan seperti satu monitor. Kok saya bisa melihat sekalipun mata jasmani saya tutup. Saya seperti melihat jelas sekali bahwa Tuhan itu adalah terang yang begitu terang menyinari saya. Dan saking terangnya mata saya terus tidak kuat melihat. Mata jasmani saya berkedip-kedip. Sehingga sinar yang terang itu berubah menjadi seperti petir. Seperti blitz yang terang sekali berkedip-kedip. Seperti petir. Hari itu saya dibaptis. Dan hari itu juga Roh Kudus berbicara kepada saya. Penglihatan itu terus muncul ketika pulang 2 kali lagi. Berarti 3 kali saya melihat terang itu. Sampai malam harinya. Dan dia berkata kepada saya, orang Kristen mesti berdoa. Waktu mau tidur, orang Kristen sebelum tidur harus berdoa. Saya mendengar dia berbicara kepada saya. Suara audible. Saya meninggalkan Tuhan cukup lama. Pada akhirnya saya dijamah Tuhan kembali. 1900, saya ingat 1994. Saya hadir di satu gereja dan dia mulai berbicara kembali kepada saya. Aku mengasihimu. Aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Saya nangis. Dan saya mulai
masuk terlibat dalam pelayanan. Saya ke Israel. Saya ingat di dalam pelayanan saya tetap merasakan saya ini ada panggilan. Tapi saya tidak berani. Saya takut untuk masuk ke dalam pelayanan melayani sepenuh waktu. Sehingga waktu saya lagi melayani di Malaysia di satu gereja ortodoks dari Inggris itu, gereja Anglikan, ya. Saya ingat malam itu saya tidur. Jumat pagi saya bangun tanggal 11 April, ya. Tengah malam waktu saya mimpi, saya bangun, saya catat jam 00.18 di Malaysia di Ipoh. Saya mimpi, dalam mimpi itu saya melihat penglihatan langit hitam di depan pandangan saya. Awan yang tebal gelap. Dan kemudian ada cahaya terang mulai datang menyisikan kegelapan itu. Dalam mimpi itu saya mengenal sinar terang itu. Dia adalah yang kudus dan dia mempersiapkan saya untuk taat, hidup taat kepadanya. Dalam mimpi itu saya mendapat pengertian itu. Kuasa kegelapan awan itu memberikan pengertian. Dia menghalangi saya menutup jalan panggilan saya kepada Tuhan. Awan yang tebal yang besar itu. Tetapi ketika terang itu datang. Gelap disisikan. Saya bangun dan saya catat waktunya. Karena itu saya masih ingat saya pakai Alkitab yang lama yang kecil ini. Saya catat. 11 April jam 00.18 di Ipoh, hari Jumat. Dan kemudian waktu saya bangun, saya membaca Injil Yohanes. Saya temukan di Yohanes pasal 1. Amir bisa tampilkan yang tadi gambar itu. Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah ini yang tadi saya tunjukkan. Ya, nah, ini Alkitab saya yang di belakang, ini Alkitab saya. Saya saat itu tidak ada buku, tidak ada kertas, jadi saya catat di Alkitab saya. Ya, catatan yang pertama 11 April 1997 jam 00.18, Yohanes 1 ayat 5, saya tulis di situ. Nah ini, terus kemudian ambil yang kedua, saya bermimpi kembali. Pada hari Senin 21 April. Karena hari Minggunya saya khotbah di Anglican Church. Di gereja di Ipoh. Jadi Minggu malam itu saya tidur. Saya mimpi tengah malam saya bangun. Saya catat Senin 21 April jam 01.20. Jam 01.24 AM. 1997. Nah ini mimpi saya itu apa? Ya ini Alkitab saya digabungkan. Cukup Pak Amir. Saya mimpi. Dalam mimpi itu saya sedang berjalan bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sebelah kanan saya. Saya enggak melihat wajahnya. Saya cuma tahu ada jubah putih, saya enggak lihat mukanya sama sekali. Saya di dalam roh mimpi saya tahu dia ada di sebelah kanan saya. Kami berjalan bersama-sama. Dan kemudian dia berbicara kepada saya. Dia kalau berbicara kepada saya enggak usah suara audible. Di dalam hati saya pengertian itu langsung mengerti. Bahwa saya harus hidup di jalan yang kami akan menuju ke depan. Yesus saya ketemu kalau ngomong saya nggak pernah lihat mulut dia itu bergerak gini. Seperti manusia berbicara. Dia berbicara kepada engkau harus hidup di jalan ini. Di dalam mimpi saya melihat ada satu jalan di mana saya harus pergi memberitakan Injil. Dan di dalam roh, dalam mimpi itu saya terus menangis.
menangis terseduh-seduh. Karena saya ingat nenek saya pernah membicarakan kepada saya waktu saya dibaptis, saya ditegur sama mama, sama orang rumah, semua saya ditegur. Saya ingat mereka menjelekkan kekristenan bahwa penginjil itu hidupnya seperti pengemis. Karena pengemis di pinggir jalan kan taruh kaleng, orang kasih uang. Di gereja juga pakai kantong kolektor untuk jalan mengelilingin, tunggu orang masukin uang. Nah, jadi di dalam mimpi itu saya terus menangis. Karena saya tahu ini sesuatu yang derita. Ini tidak enak. Ini sesuatu derita. Saya nangis. 1 April Senin. Setelah minggu saya khotbah. Kemudian dalam mimpi itu tiba-tiba saya dengan Tuhan Yesus hadir di satu tempat di mana semua awan kemuliaan terang, sekeliling terang sekali. Tiba-tiba ada segumpal awan putih. Terus di jidat saya ini seperti mesin sedot, bisa sedot. Jadi awan putih itu zzz, masuk ke jidat saya. Zzz, masuk. Waktu masuk, Tuhan memberikan pengertian kepada saya, ini urapan. Setelah diurapi, tiba-tiba penglihatan dalam mimpi itu saya berubah. Yesus jadi berdiri di sebelah kanan, saya sebelah kiri. Dan tangannya dia lepaskan benih. Benih pertama seperti wijin, halus kecil gitu. Pertama masuk ke jidat saya. Setelah diurapi dengan awan, kemudian tangan dia lepaskan seperti wijin, benih putih-putih kecil masuk disedot jidat. Kemudian yang kedua jenisnya lagi abu-abu. Yang ketiga merah jingga. Ada 3 jenis dia berikan kepada saya. Setelah dia mengurapi saya, dia membawa kembali. Kami berdua berjalan lagi melihat jalan yang tadinya saya menangis tidak berani. Kembali setelah diperlengkapi Tuhan, diurapi Tuhan. Saya melihat jalan yang Tuhan berikan kepada orang yang mendapat panggilan. Setia taat memberitakan Injil, sesuatu yang indah, agung, mulia. Betapa kemuliaannya. Dan tidak ada yang lebih indah selain jika engkau memiliki panggilan dan engkau meresponi panggilan itu. Saya melihat jalan itu menjadi sukacita. Dan ada damai sejahtera. Itulah yang tadi saya katakan bahwa bahasa Roh Kudus adalah bahasa mimpi dan penglihatan. Dalam panggilan saya, Tuhan teguhkan melalui mimpi. Dari tanggal 11 April dan 21 April. Jadi panggilan pelayanan saya jelas melalui mimpi di Ipoh, Malaysia. Dan panggilan ini kemudian saya mengalami kembali, saya ingat tahun 2006, hari Kamis tanggal 19 Januari, saya lagi tidur sore jam 3. Dalam mimpi itu jelas sekali. Saudara tahu kalau mimpi alam roh, backgroundnya itu tidak seperti ini ada tembok. Dia bisa tembus keluar. Dan backgroundnya bisa hitam, bisa abu-abu. Punya pengertian yang beda. Saya melihat saya lagi tidur. Saya tidur di ranjang. Dan dalam tidur saya mendengar suara ada yang mengetok pintu. Dan dalam mimpi saya bangun, waktu saya bangun, saya melihat pintu sudah terbuka. Dan Tuhan Yesus berdiri di depan pintu yang sudah terbuka. Tidak senyum sama sekali. Kelihatan Yesus kecewa, marah besar.
Sehingga tanpa bicara, saya nggak lihat mulutnya bergerak, langsung bicara di dalam hati. Di dalam mimpi itu dia berkata kepada saya, sekarang waktunya apa? Pekerjaan begitu banyak masih menanti. Engkau masih tidur. Selama ini apa yang saya suruhkan engkau kerjakan, engkau belum kerjakan, belum sampai 15%. Dalam mimpi saya bangun, dia berbicara. Engkau saat seperti si santai, tidur sore, terlalu banyak tidak mengerjakannya. Apapun yang saya suruh kerjakan, dalam mimpi itu saya terus bangun dan kemudian saya mulai keluar kamar dan saya masuk ke tempat ibadah. Jadi dalam mimpi itu jelas ada bait Allah, saya tinggal di bait Allah, saya pelayan Tuhan di situ. Saya seorang imam, membawa orang untuk datang dekat kepada Tuhan. Dalam mimpi itu begitu saya bangun, saya pergi ke tempat pertemuan ibadah. Di dalam alam roh, tidak ada background. Saya melihat kursi-kursi ratusan. Gak bisa dilihat batas waktunya. Gak jauh ada satu tiang. Terus samar-samar, kursi gak bisa terlihat. Betapa banyaknya ratusan. Tetapi di tempat ibadah itu yang hadir samar-samar. Saya lihat seperti 3 orang atau 4 orang. Jadi kalau 3 orang saya hadir menjadi 4 orang. Kalau 4 saya hadir menjadi 5 orang. Begitu banyak orang dipanggil Tuhan. Tapi respon untuk hidup taat, melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, masih terlalu jauh. Karena kalau saya lihat kursi ratusan begitu banyak. Saya ini belum 15%. Berarti yang hadir di sana 3-4 orang itu, 3 atau 4 orang, dia lebih dari saya. Katakanlah, kalau dia 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 20. Tetapi bagaimana dengan mereka yang belum hadir? Saya belum 15. Berarti mereka itu minus. Belum di bawah 15. Yesus teladan sempurna buat kita, ya, telah mendemonstrasikan kemampuannya dalam menjalankan kehidupan sebagai hasil hubungannya yang terus menerus dengan Allah Bapa di surga. Yesus berkata, aku tidak bisa mengerjakan apapun juga. Aku tidak bisa mengerjakan apapun juga selain aku melihat dan aku mendengar dari Bapa. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19, 20 dan 30. Yesus tidak hanya melihat penglihatan dalam dirinya sendiri. Yesus juga mengajarkan bahasa gambar. Dan dia mengatakan pada orang banyak tentang perumpamaan. Tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Di dalam Matius pasal 13:34. Yesus mengajar pakai gambar, pakai perumpamaan. Jadi perumpamaan itu kalau begitu ngomong perumpamaan, ladang sudah menguning. Imajinasi kita bekerja. Gambar itu muncul. Sebuah gambar diciptakan lewat kata-kata. Menggerakkan dan mengobarkan hati. Kalau analisa hanya memuaskan pikiran. Di dalam diri manusia ada 2 tingkat komunikasi. Tingkat komunikasi pikiran yang bersifat analitis. Dan tingkat komunikasi hati yang bersifat intuitif. Firman itu datangnya spontanitas yang sifatnya intuitif. Harus sampai di
hati. Jadi saudara jangan mengira satu khotbah orang yang sangat sistematis, ya mendetil, spesifik, arahannya jelas, 1, 2, 3 poin sistematis sekali. Itu kalau yang sifat analitis itu sampai tingkat komunikasi pikiran. Dan Tuhan mau firman itu sampai berupa gambar tergores di hati. Sebuah perumpamaan adalah sebuah gambar yang diciptakan dengan kata-kata. Itu memperlihatkan dunia kepada kita melalui lensa imajinasi ilahi. Sekali lagi, itu memperlihatkan dunia kepada kita melalui lensa imajinasi ilahi. Imajinasi manusia itu merupakan jendela atau pintu di mana bila dibuka, sekali lagi saya katakan, imajinasi manusia merupakan jendela atau mimpi, jendela atau pintu bila mana dibuka menyebabkan aliran kehidupan mengalir masuk ke dalam kehidupan kita. Saya adalah seorang yang sangat mempercayai kuasa imajinasi. Mungkin saudara pikir, Pak Elia ngomong begitu Alkitabiah enggak? Saya seorang yang sangat mempercayai kuasa imajinasi. Saya berani mengatakan begitu karena asli background saya itu belajar kungfu. Saya ini guru kungfu, bukan sekolah kungfu. Dan setelah dipakai Tuhan, saya baru mengerti. Ternyata setiap pikiran menghasilkan gambar. Setiap kali saya melatih murid atau saya melatih diri saya sendiri, memukul sansak, melakukan gerakan. Semua gerakan itu ada arti. Semua gerakan itu saya melakukan apa? Saya melihat saya memukul apa. Manusia ini memiliki satu pikiran berdaya cipta yang dahsyat sekali. Saya nggak pernah ketemu Bruce Lee. Saya nggak pernah ketemu Mike Tyson. Tapi dalam latihan saya selalu memunculkan mereka di hadapan saya. Saya melihat kecepatan pukulan mereka berapa cepat. Mampu nggak saya menghindari? Mampu nggak speed kekuatan saya, kecepatan saya mengimbangin? Mungkin saudara pikir kok keluar konteks. Enggak keluar konteks. Boleh munculkan satu ayat Pak. Kejadian pasal 6 ayat 5. Saya terpaksa buka ayat ini menjelaskan. Sebab bicara penglihatan, bicara mimpi itu gambar. Gambar selalu tercipta dari hasil pikiran manusia berdaya cipta. Jadi mau gak mau saya mesti muncul. Ketika dilihat Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara pakai bahasa Indonesia ini. Saudara melihat gak ada apa-apa. Kata kecenderungan hati. Ya, di dalam bahasa Mandarin. Dia memakai kata 思想。因为他们的思想是天天是做罪恶， karena pikiran mereka selalu memikirkan tentang dosa, tentang kejahatan. Kecenderungan hati ya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kepikiran diterjemahkan pikiran susyang. Tapi dalam King James menggunakan imagination. Karena dalam bahasa aslinya Ibrani pakai yet sar.
Jadi di Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita dan menurut rupa kita. Ya. Jadi gambar itu Inggris pakai image, our image, ya. 让我们来造人照着我们的形象，我们的样式，形象 gambar itu image. Dia pakai kata shelem. Bahasa Ibrani. Shelem itu memiliki arti yang sangat luas. Karena Allah itu adalah roh kreatif mencipta. Saudara lihat di Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi. Dia mencipta dan mencipta. Di dalam dunia hewan, binatang gak ada, manusia ada. Karena manusia memiliki roh Allah. Salah satu tanda selem Allah, image Allah ada di dalam diri kita. Dia sang pencipta. Pakai kata baraij. Mencipta bara dari yang gak ada menjadi ada. Pikiran kita ini merupakan tanda gambar Allah di dalam diri kita. Pikiran kita ini berdaya cipta. Waktu Tuhan mencipta, Tuhan berkehendak, dia ingin, dia juga di dalam roh, dia sudah tahu terang, dia baru ucapkan firman, jadilah terang-terang itu keluar. Paulus katakan di Roma pasal 1, 19-20 bahwa semua yang kelihatan itulah hasil buah pikiran Allah. iPad ini, Mac ini juga dari pikiran manusia didesain dan ambil barang dan mulai dibentuk, didesain, diciptakan keluar. Pakai pikiran manusia. Gedung ini dibangun hasil karya buah pikiran manusia. Karena itu saya katakan arti shalom, sebagian arti shalom adalah dia sang pencipta Allah. Sementara karunia yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah, karunia terbesar dalam diri kita adalah pikiran kita yang berdaya cipta. Ini paling dahsyat. Anjing biarpun mahal bagaimana 1 juta ekor nggak bisa bangun gedung ini. Nggak bisa ngurus kota Jakarta. Gubernur bisa karena manusia. Dia punya image of God. Dia punya tanda gambar Allah dalam diri manusia. Nah, pikiran inilah yang berdaya cipta inilah yang saya mau katakan, saya mendorong Anda untuk membaca menggunakan penglihatan mulai sekarang. Kenapa saya bisa catat kalau Tuhan ngomong sama saya? Dan saya bisa tulis, bisa tahu tanggal harinya, waktunya. Karena setiap catatan saya atau firman Tuhan yang saya baca, kalau saya baca suara keluar, mata saya melihat, saya imajinasikan gambarnya, saya nggak lihat, gambarnya masih muncul. Saya tahu Alkitab saya kalau di Mazmur sebelah kiri buka, bagian atas sudah saya kasih kode, kasih warna merah, hijau, biru, ungu. Saya pakai gambar, nangkap. Semua firman itu divisualisasikan. Kalau saya membaca, sekali lagi saya katakan, Yesus ketemu perempuan Samaria. Saya nggak pernah imajinasikan sumurnya ada berapa, itu nggak penting. Yang saya imajinasikan, kenapa Yesus sekali ngomong menarik begitu besar perhatian perempuan Samaria ini. Karena dia tahu apa yang dia lakukan, berapa suami. Dan dia mulai melihat wajahnya. Firman Tuhan berkata, di mana wajah Allah dihadapkan, di situ berkat dan rahmatnya mengalir. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus pasal 1, 17-18, kita punya mata hati. Kalau mata hati disinari oleh terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, mata hati bisa terbuka, menerima hikmat dan wahyu. Sehingga perempuan ini ngerti, ini Mesias. Dia lari masuk kampung, aku ketemu Mesias. Dan satu kampung bertobat. Yesus disuruh tinggal. Jadi kalau pulang dari Israel, saya firman, saya kembali. Yeriko tempatnya begini. Waktu Yesus
bertemu dengan Sakius. Waktu di Getsemani, tempatnya itu saya tahu. Kuburan Yesus, saya kembali, imajinasi kembali semua. Semua setiap kali saya memuji, menyembah Tuhan, gambar itu muncul. Karena bahasa adalah ungkapan dari pikiran. Hidup itu gambar. Saya lihat Pak Teddy gambar, lihat istri saya gambar. Saya lagi telepon sama seseorang, saya pun imajinasikan, oh dia lagi ngomong sama saya. Gambar muncul. Tuhan berbicara begitu banyak kepada dalam mimpi gambar. Kepada saya penglihatan gambar. Jangan lupa bahwa Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Dan kita bisa minta kepadanya. Biarlah membuat hidup penglihatan yang tertoreh di dalam hati kita itu. Kemudian izinkan dia bawa kita. Tuhan mau apa saja sesuka dia. Dia bila berbicara kepada kita dengan cara dia. Kalau Anda punya laptop, Anda mesti install, masuk data. Supaya kalau Anda pencet, keluar data. Kalau pikiran kita itu penuh dengan pikiran Tuhan. Firman Tuhan itu pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Diwujudkan dengan huruf teks, kita baca firman Tuhan. Kita renungkan. Jalan pikiran Tuhan bertemu dengan jalan pikiran kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu terjadi namanya. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Seperti Abraham, Musa, ya, Saulus. Gunakan karunia yang terbesar Tuhan berikan kepada kita. Pikiran, berdaya cipta. Kita mengingat ayat. Semua firman yang kita baca itu ya menjadi gambar yang tertoreh. Tadi saya lagi nyembah Tuhan. Saya doanya begini, di dalam roh kami sujud di hadapan-Mu. Saya ciptakan semua gambar itu. Kita semua sujud di hadapan. Dan dia hadir di tengah-tengah sebagai raja. Karena itu firman Tuhan, dia hadir di atas pujian. Dia Immanuel, dia Maha Dia, 2-3 orang berkumpul. Dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Saya tidak menciptakan sesuatu yang tidak ada dalam firman. Dan ketika saya mulai mendekat, saya semua tidak ada, saya pasang saya yang ada cuma terang dia. Dan saya menanti biar Roh Kudus yang mengisi apa yang ingin dia bicarakan kepada saya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa datang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi kalau saya datang ke hadapan Allah, saya menanti penglihatan, saya harus datang dengan iman. Percaya ia akan bicara kepada saya. Melalui imajinasi, penglihatan, gambar dalam hati. Kalau dia tidak bicara, enggak apa-apa, enggak boleh paksa. Di hadapan dia, beri pengagungan yang tertinggi. Karena itu kata takut akan Allah dalam Alkitab. Yeriat Elohim. Takut akan Tuhan. T-U-H-N huruf besar. Yeriat Yahovah. Dari kata akar kata yare. Yeriat dari yare artinya andalan. Berharap, bersandar, percaya. Artinya kita cuma menaruh percaya hanya kepada dia. Nggak ada yang lain. Sehingga setiap orang yang datang ke hadapan Tuhan, dia pelan-pelan akhirnya memiliki spirit roh takut akan Allah. Takut akan Allah itu memberikan penghormatan tertinggi. Artinya begini, saya memberikan gambaran sujud di hadapannya dan memberi penghormatan tertinggi kepada dia. Tidak terlihat siapapun juga, tidak ada berhala. Yang terlihat hanya terang
Dia layak. Dia segala-galanya. Dan itu penyembahan tertinggi. Gak ada urusan dengan manusia. Saya dengan dia. Pujian masih melibatkan yang lain. Atau penyembahan saya gak peduli. Biarpun saya duduk di bawah pemimpin pujian, gak ada urusan dengan saya. Penyembahan itu saya masuk ke dalam satu dimensi. Urusan saya dengan dia memberi penghormatan tertinggi. Dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Di dalam bait Salomo dikatakan awan kemuliaan itu turun. Sehingga para orang Lewi pemusik gak kuat berdiri. Karena mereka kuat di dalam roh, daging lemah. Gak kuat mereka rebah. Hari ini kalau kita nyembah Tuhan. Sampai tidak lihat siapapun juga mengalir. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Hanya dia, kau, ku, dan aku. Engkau Yesus, pengharapanku. Kau Yesusku. Kalimatnya direct. Bahasanya sedikit. Nggak ada lagu penyembahan refrainnya panjang-panjang. Nggak ada. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 dan 2. Sedikit. Sedikit perkataan. Lebih baik mendengar kalau menghampiri Allah daripada membawa korban. Lebih baik mendengar. Dan nantikan apa yang dia mau bicarakan. Jadi kalau bila saya tidak percaya Allah, kalau saya tidak percaya bahwa Allah ingin berkomunikasi dengan saya melalui penglihatan, maka saya tidak menerima wahyu dari dia. Kalau saya tidak percaya. Karena itu kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui iman, kita punya waktu lagi sedikit. Mimpi dan penglihatan. Bahasa Roh Kudus. Rabu tanggal 26 Januari tahun 2005. Subuh jam 5. Saya ingat hari itu. Jam 5 pagi subuh. Saya bangun dan saya catat mimpi saya. Jelas. Tuhan berbicara melalui mimpi. Penglihatan. Karena pagi itu bangun, saya harus naik kapal feri ke Singapura. Dari Singapura sore saya terbang ke San Francisco. Jadi malam itu, Selasa malam berarti bangunnya Rabu pagi. Tanggal 26 Januari, saya mimpi. Dalam mimpi itu jelas sekali, Tuhan bawa saya ke tempat yang tinggi melihat peta dunia. Yang saya lihat pertama itu California akan mengalami musibah gelap gulita. Jauh lebih pekat gelap gulita yang Indonesia saya lihat. Ya, kasus Mei. Ini lebih pekat. Akan terjadi malapetaka, saya tidak tahu kapan. Mengerikan sekali. Terus dia bawa saya lihat New York. Terus lihat di Boston. Apa yang mau terjadi? Dia beritahukan kepada saya. Itu di mimpi. Jadi saya nggak mau jelasin. Saya sudah masuk ke dalam penglihatan. Saya mau bicara dalam penglihatan. Saya cuma ke San Francisco. Pertama kali saya tiba di New York. Saya masih ingat ya 16 Agustus 2006. Malam hari saya tiba. Saya pergi doa ke penjara. Malam itu saya tidur. Saya mimpi. Mimpi nanti masuk penglihatan. Mimpi. Saya mimpi. Dalam mimpi itu Tuhan suruh saya tanya. Strongman-nya. Penguasa udaranya yang mengikat roh. Jiwa-jiwa di New York itu spiritnya apa? Dalam mimpi. Dia sudah tanya. Terus saya tanya. Terus Tuhan kasih saya lihat di dalam mimpi. Ada seorang Afrika hitam perempuan tua di depan bola dunia. Pakai asap. Dia lagi baca mantra. Saya bangun. Saya catat. Besoknya lagi.
17 Agustus. Saya tidur, mimpi lagi. Perempuan yang lain, tapi perempuan juga. Orang hitam Afrika. Dia lagi baca tenunan. Hari ketiga tanggal 18 saya tidur, nggak mimpi. Bangun pagi jam 5, saya mulai lari pagi. Saya lari pagi ke taman di Amherst. Di situ saya lihat orang main basket. Terus di satu pojok banyak orang Chinese lagi main Tai Chi. Lagi latihan Tai Chi. Tai Chi itu adalah meditasi gerak. Saya melihat mereka meditasi. Saya mulai berpikir yang begini-gini dulu saya sudah belajar. Tiba-tiba saya dapat impression. Saya mau tanya Roh Kudus, apa yang terjadi di sini? Ketika orang-orang begitu banyak pagi hadir dan ada orang meditasi, apa yang terjadi di sini? Dan saya mulai menenangkan diri saya. Masuk dalam hadirat saya dan saya menanti. Biar Tuhan berbicara kepada saya melalui gambar. Penglihatan itu muncul. Ibrani 11:6 ingat. Tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Dan apa yang saya lihat? Saya duduk tenang. Saya menikmati hadirat Tuhan. Dan saya terus mengagungkan Dia. Tidak ada berhala. Tiba-tiba muncul penglihatan begitu jelas. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian. Ada seorang laki-laki tua, rambutnya putih, jengkolnya panjang. Di depan bola dunia dia sedang ada asap kemenyan. Dia sedang baca-baca mantra. Dan saya minta Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk menafsirkan arti dari penglihatan ini. Jadi setiap mimpi, setiap penglihatan datang, kita nggak boleh menafsirkan sendiri. Saudara jangan ngajar orang mimpi terus bilang, coba kalau menurut kamu tafsirnya apa? Menurut kamu tafsirnya apa? Menurut kamu tafsirnya itu namanya tebak. Nggak bisa. Saya pun nggak boleh tebak. Wah kalau begini berarti ngertinya begini, nggak boleh. Sesuatu yang datang dari Tuhan minta hikmat dari Tuhan untuk menafsirkan. Nanti ke depan ada waktu, saya mulai menjelaskan kenapa kadang-kadang orang itu salah menafsirkan. Saya bisa salah karena apa? Kadang-kadang hikmat Tuhan gak datang, saya paksakan. Berkali-kali saya mau coba dengan hikmat saya, gak bisa. Tapi kalau saya sudah melancangin Tuhan, lain kali hikmat saya mulai mengalir. Dan saya mulai bertobat. Tuhan lama tidak bicara kepada saya. Tapi semakin engkau minta, engkau percaya, Tuhan beri. Sebab Alkitab bilang minta baru engkau dapat. Saking sering keluar, saudara jadi bingung. Apa benar begitu gampang? Iya. Dia terus berbicara kepada kita. Nah saya pikir, saya kembalikan. Jadi saya melihat laki-laki itu dan Tuhan mulai mengertikan saya bahwa ini yang jauh lebih tinggi lagi. Laki-laki Indian. Jadi di New York itu ada ilmu voodoo dari Afrika yang begitu kuat. Dan ada lagi yang kuat lagi orang Indian. Saudara kalau nonton film Indian, film-film yang kuno dulu. Dia di sini, dia bisa tahu anaknya, orangnya siapa di situ mati atau apapun dia terasa. Bisa kontak batin, sixth sense. Nah, saya mulai bicara bahwa New York ini penguasanya roh perdukunan. Nggak ada yang percaya. Semua orang ngejek saya. Hanya ada satu hamba Tuhan dari Church of God. Dia berkata, Pak Elia, New York ini adalah kantor pusat PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa seluruh dunia ada di New York. Sekjennya sekarang namanya Kofi Annan. Dari Ghana, Afrika. Jadi dia sampai, saya kan U2006. Ya. Dia sampai 31 Desember 06 baru lepas jabatan. Waktu itu masih dia. Dan dia berkata, Kofi Annan di belakang dia ada
100 ilmu voodoo. Nah, jadi dia bilang, betul Pak Elia, satu kota New York itu roh perdukunan paling kuat. Tapi kan saya kan gak boleh dengar dari manusia. Saya perlu peneguhan dari hamba Tuhan. Dari orang yang mendengar dari Tuhan. Saya simpan di hati. 18-19 Desember tahun 2009. GBI Nginden, Pak Alex Abraham almarhum yang undang Reinhard Bonnke hadir di sana. Saya kejar. Saya ingat malam itu Reinhard Bonnke hadir. Terus malamnya kita duduk. Banyak hamba Tuhan bilang, Reinhard Bonnke kayaknya gak ada apa-apa. Ini itu apa ini. Apa yang saya dapat begitu banyak dari Reinhard Bonnke saya simpan di hati. Banyak orang cuma ingin melihat yang spektakular. Lihat kesembuhan seperti Benny Hinn orang rebah. Terus dibandingkan dengan Benny Hinn. Saya gak melihat itu. Saya lihat spiritualnya. Bagaimana dia mempersiapkan diri. Bagaimana sederhana dia naik mimbar. Bagaimana pertama ngomong kata pertama apa. Sasarannya apa. Conclusionnya apa yang dia sampaikan. Alkitabiah enggak. Dan dia mengatakan begitu dapat peneguhan saya. Dia berkata, saya tadinya mau ke satu negara yang lain. Tapi Tuhan memberikan penglihatan Afrika itu dilumurin darah Yesus. Jadi saya sebagai seorang imam untuk dipanggil ke Afrika. Di Afrika dia punya ministry. Dan dia berkata, dia tuh pelayanannya diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi selalu tantangannya paling berat. Dia berkata demikian. Dia ingat, dia pernah satu hari dia KKR. Kebiasaan dia tiap naik mimbar dia teriak haleluya 3 kali. Haleluya. Dan dia berkata dia dihampiri orang bersaksi kepada dia bertobat. Pak, dia bilang sama Pak Reinhard, saya ini dukun voodoo dari Afrika. Saya ini dipersiapkan untuk menyerang Bapak. Waktu Bapak naik mimbar baru teriak 3 kali haleluya, haleluya, haleluya. Langsung ilmunya ditanggal semua. Terus menggigil kedinginan bersin terus. Menggigil terus. Dan dia datang bertobat. Kesaksian begini terus menerus. Sampai suatu hari dia mendengar kesaksian orang yang bertobat ke hadapan dia. Bapak ini selalu diserang naik mimbar dengan ilmu voodoo. Tapi tidak mempan. Akhirnya kami yang dari Afrika harus mengundang seluruh ilmu voodoo yang paling kuat di seluruh dunia. Ada di New York, Amerika. East Coast. Saya dapat peneguhan. Bahkan di New York itu bukan ilmu voodoo saja. Ada orang Indian. Setelah kau ke Amerika tahu daerah-daerah orang Indian yang dikasih tempatnya buat kasino di Connecticut. Spiritualnya begitu masuk semua beda. Penguasa gelapnya, penguasa udaranya strong sekali. Saya akan tutup kesaksian terakhir saya. Saya takut terlalu panjang. Minggu yang lalu terlalu panjang saya. Saya ingat waktu saya masih melayani di Assembly of God. Terus saya diberi tiket tempat untuk nginep. Daerah Genting dekat Kasino Genting. Jadi Assembly of God di Malaysia ada satu tempat. Buat mereka retreat istirahat. Boleh tinggal makan di sana. Saya ingat malam pertama saya ke sana doa puasa. Malam pertama Roh Kudus suruh saya keluar berdoa di luar. Malam itu saya keluar berdoa di luar. Waktu saya berdoa di luar saya lihat ke langit bintang bulan. Tiba-tiba open vision. Tuhan berbicara melalui penglihatan dengan buka mata. Cak. Saya melihat logonya Kasino Genting yang ada kimchi dikait itu. Itu adalah penguasa udara. Napasnya penguasa udara seperti listrik yang tegangan tinggi diadu. Cek, cek, cek.
Listriknya warnanya merah, kuat sekali. Penguasa-penguasa darat dan laut yang sudah pernah saya ngalami masih di bawah penguasa udara. Di laut itu dia hanya berupa terang hijau tapi nggak terlalu kuat. Dia nggak berupa listrik. Penguasa udara itu semua saya mendapat dari Tuhan. Semua orang yang berdoa pakai rosario. Dia berkaitan dengan malaikat rosa yang di atas. Marguela yang di lautan. Maria. Penguasa darat banyak sekali di Malaysia. Penguasa laut. Banyak kan orang Chinese di Taiwan tuh menyembah Macu. Jawa tuh Nyai Laro Kidul. Tapi penguasa udara yang paling kuat. Dan saya melihat napasnya seperti begini. Lain kali kita lanjutkan bagaimana saya pernah mengalami perjumpaan dengan dukun-dukun di Pulau Jawa ini berkumpul. Dan dukun-dukun dari Singapura. Mereka itu berkumpul untuk mencari nomor lotre dari Singapura. Dan mereka gagal. Pagi hari ini cukup sampai di sini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa bahasa Roh Kudus adalah penglihatan dan mimpi. Dan imajinasi kita itu dipakai untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman itu tergores di dalam hati. Hati kita itu penuh dengan firman. Seperti hujan dan salju turun dari langit. Tidak pernah kembali ke tempatnya semula. Tetapi mengairi bumi, memberikan kesuburan tanah. Dan tanah hati kami semua. Memberikan benih kepada penabur. Dan roti kepada mereka yang memakan. Demikianlah setiap firman Tuhan yang disampaikan. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tidak pernah kembali dengan kosong. Tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan berhasil. Dan apa yang Tuhan suruhkan. Terima kasih Tuhan. Setiap firman yang sudah ditaburkan Tuhan. Kami sambut karya Roh Kudus. Mengingatkan kembali kepada kami. Memperkatakan kembali ke dalam setiap hati kami. Kami rindu Roh Kudus. Kau berbicara kepada kami. Sebab suaramu dalam hati kami adalah rema. Dan rema menghasilkan iman. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dilayakkan, dikuduskan, dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami memberkati dan menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.